Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Adam Syuja Nugraha, mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab semester 6. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah Kodikologi di program studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diampu oleh guru saya, Bapak Muhammad Nida Fadlan M.Hum. Mari kita doakan teman-teman, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke teman-teman semua, di sini saya akan membagikan kepada teman-teman informasi mengenai ilmu yang menurut saya sih cukup langka di telinga masyarakat. Dan ada yang bilang ilmu ini tuh seperti pintu Doraemon karena bisa menjelajahi masa lampau. Oke, kita sudah tahu di perkenalan saya barusan, yaitu ilmu kodikologi. Saya akan menjelaskan seputar pengertian dari kodikologi itu sendiri sampai korelasi antara kodikologi dengan ilmu-ilmu naskah lainnya. Tak lupa juga saya akan menjelaskan seputar ruang lingkup yang terdapat di dalamnya. Langsung aja teman-teman, kita simak penjelasan berikut. Menurut Ibu Profesor Hajah Siti Baroro Barit, yang merupakan seorang pakar asal Indonesia, beliau mengutarakan bahwa kodikologi adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pernaskahan yang meliputi bahan, umur, dan penulisan naskah. Jadi, mulai dari bahan dari naskah itu apa, berapa umurnya, dan bagaimana proses dari penulisannya itu dikaji pada ilmu kodikologi. Tapi Kak, kan udah ada ilmu-ilmu lain yang mempelajari seputar pernaskahan. Mari kita lihat pengertian dari orang pertama yang mengusulkan kodikologi, yaitu Alphonse Dain, pada karyanya yaitu Les Manuscrits. Menurutnya, kodikologi merupakan ilmu mengenai naskah, bukan ilmu yang mempelajari apa yang tertulis dalam naskah. Ada ilmu filologi yang mengkaji pernaskahan, tapi fokus kajiannya hanya seputar hal-hal yang tertulis dalam naskah. Sedangkan kodikologi mengkaji seputar fisik dari naskah tersebut. Makanya sering dikatakan kalau kodikologi sebagai ilmu bantu dari filologi, karena korelasi antara keduanya sangat berhubungan, yaitu pada aspek kajian naskah. Contohnya, filologi membutuhkan kodikologi dalam meneliti usia dari suatu naskah, baik dari melihat kolofonnya ataupun kertas naskah yang digunakan. Ada pula ilmu lain yaitu paleografi, yang fokus kajiannya pada aksara suatu naskah. Seperti yang kita ketahui, aksara pada suatu zaman memiliki perbedaan atau perkembangan. Contoh kecil yaitu pada aksara Arab, mengalami perkembangan yang tidak serta-merta terdapat tanda titik ataupun harokat pada setiap hurufnya. Dan ilmu ini membutuhkan sejarah naskah. Untuk itu dibutuhkanlah ilmu kodikologi dalam hal ini. Maka dapat kita simpulkan bahwa ketiga ilmu ini saling berkesinambungan, mulai dari aspek kajiannya yaitu pada naskah kuno, hingga kajian di dalamnya yang membutuhkan satu sama lain untuk saling melengkapi. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu bagaimana sih ciri dari manuskrip atau naskah itu sendiri. Kan ada juga tuh yang dituliskan dengan tulisan kuno seperti prasasti. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara keduanya. Jadi teman-teman, kalau manuskrip itu cirinya
ia dituliskan dengan tangan di atas alas lunak. Berbeda halnya dengan prasasti, ia dituliskan di atas alas yang keras. Seperti yang kita ketahui, prasasti banyak yang dibuat di atas batu. Kalau manuskrip atau naskah biasanya dituliskan di atas kertas ataupun daun lontar dan semacamnya. Ciri selanjutnya, kalau manuskrip atau naskah itu teksnya pada umumnya panjang. Penulis dapat menjelaskan apapun yang ia tulis hingga berlembar-lembar. Bahkan ada yang sampai berjilid-jilid. Berbeda halnya dengan prasasti, yang umumnya ia hanya membahas inti dari pembahasan yang ingin penulis sampaikan. Jadi pendek pembahasannya, teman-teman. Oke, kita lanjut pada ciri yang ketiga, yaitu anonim dan tidak berangkat tahun jikalau manuskrip atau naskah. Berbeda halnya dengan prasasti yang tertera identitas penulis dan berangkat tahun. Penulis manuskrip terkadang menulis untuk dirinya sendiri sehingga tidak perlu dituliskan identitas dirinya. Lalu ciri dan perbedaan yang terakhir yaitu jumlah yang ada pada manuskrip atau naskah itu banyak. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali manuskrip yang disalin. Bahkan hingga diperjualbelikan hasil salinannya kepada orang-orang. Beda halnya dengan prasasti yang jumlahnya terbatas. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, ciri dan perbedaan dari manuskrip atau naskah dengan prasasti. Gimana teman-teman terkait pengertian kodikologi? Jadi, kajian pada kodikologi terletak pada fisik suatu naskah, bukan isi tulisannya. Kodikologi juga berguna untuk ilmu lain seperti filologi dan paleografi. Dan ketiga ilmu tersebut saling melengkapi satu sama lain. Filologi membutuhkan usia dari suatu naskah, maka dapat diketahui dari ilmu kodikologi. Begitupun paleografi yang membutuhkan sejarah untuk meneliti aksara dari zaman ke zaman. Untuk itu membutuhkan kodikologi juga. Oke, setelah ini kita lanjut pada ruang lingkupnya. Tetap stay tune ya. Oke, kita lanjut teman-teman pada pembahasan selanjutnya, yaitu ruang lingkup ilmu kodikologi. Jadi ada 4 ruang lingkup pada ilmu kodikologi, yaitu yang pertama bahan naskah yang meliputi alas naskah, tinta, alat tulis naskah, watermark, countermark, iluminasi, dan lain-lain. Mengapa? Karena bahan naskah, setiap naskah itu berbeda-beda. Mungkin ada yang ada yang kertasnya itu dari daun lontar, atau misalnya kertasnya itu dari kertas Eropa, Jepang, India, atau daerah lainnya. Jadi itu perlu diteliti dari mana asalnya alas yang digunakan pada naskah tersebut. Lalu ruang lingkup kedua yaitu pada usia naskah. Usia naskah dalam ilmu kodikologi dapat diteliti melalui kolofon dan penanggalan naskahnya. Dari situ kita dapat mengetahui seberapa tua suatu naskah yang akan dikaji oleh peneliti. Lalu ruang lingkup kodikologi yang ketiga terletak pada sejarah naskah yang meliputi skriptorium dan perdagangan naskah. Seperti yang kita ketahui, naskah itu banyak sekali disalin dan diperjualbelikan. Nah, itu dibahas
pada kodikologi, bagaimana proses dari perdagangan tersebut. Terlebih juga pada skriptoriumnya yang menjadi awal adanya suatu naskah. Lalu ruang lingkup yang terakhir yaitu pada katalog naskah. Jadi dari sini kita dapat mengetahui manfaat yang dapat kita petik dari mempelajari kodikologi. Kita jadi tahu bagaimana kondisi sejarah kebudayaan lokal pada suatu masa. Mulai dari tradisi penulisan dan penyalinan naskah, aktivitasnya, karakteristik pada koleksi naskah, dan juga fungsi sosial naskahnya. Semoga yang saya bagikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mengetahui sejarah dan budaya merupakan keharusan bagi kita sebagai penerus bangsa. Ayo kita lestarikan budaya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.